You know, and I mentioned it before, sometimes attack. Finalisime yang tertunda itu akhirnya kejadian. Begitulah gambaran laga final Piala Dunia 2026. Spanyol melenggang dengan gagah setelah menghempas Prancis. Sementara Argentina melakukan comeback istimewa melawan Inggris. Keduanya kini bakal bertemu di panggung tertinggi final Piala Dunia. Sebagai sebuah finalisime yang tertunda, publik tentu ingin menyaksikan mana yang terkuat antara wakil Eropa atau Amerika Latin. Namun, final ini bukanlah sekedar perebutan status negara terbaik. Duel ini juga menyajikan banyak intrik, cerita, hingga drama di dalamnya. Lalu, seperti apa preview duel Spanyol versus Argentina ini? Mari kita bedah semua drama, hingga kisah di balik pertarungan demi gengsi dan harga diri dua negara terbaik ini. Kompetisi Piala Dunia 2026 akhirnya memasuki tahap akhir. Dari 48 tim yang berlaga, tinggal tersisa 2 tim yang benar-benar layak masuk final. Iya, perlu ditekankan benar-benar layak. Keduanya adalah Spanyol dan Argentina. Dua negara yang rasanya layak dilabeli sebagai dua negara terbaik sepanjang turnamen. Sebagai salah satu unggulan, Spanyol melangkah ke final dengan penuh gaya. Sempat ditahan debutan Cape Verde, Spanyol melibas semua laga sisa dengan kemenangan. Bahkan negara-negara besar macam Portugal, Belgia, sampai yang terakhir Prancis dibuat bertekuk lutut di hadapan Unai Simon CS. Tapi kalau ada tim yang cukup jantan untuk menandingi Spanyol, maka tim itu harusnya adalah Argentina. Seberapa keras mereka disingkirkan, Argentina selalu bisa membuktikan mentalitas juara bertahan. Lolos sebagai juara grup J dengan rekor selalu menang, Argentina menaklukkan tim-tim macam Cape Verde, Mesir, Swiss, hingga yang terakhir Inggris. Karena itu, sulit membantah bahwa ini adalah final terbaik yang bisa diberikan turnamen kepada dunia. Bukan keberuntungan undian, bukan kejutan sesaat. Ini adalah pertemuan tim terbaik Eropa melawan Raja Amerika Selatan, dua skuad paling konsisten sepanjang kompetisi berlangsung. Melihat line-up negara yang bertarung di final Piala Dunia 2026, kita sudah pasti terpikir satu kata, finalisima. Yap, setelah kemarin sempat dibatalkan, duel antara dua raksasa ini kesampaian juga. Juara Euro 2024 akhirnya bertemu juara Copa America 2024. Sebuah duel pertaruhan harga diri antara dua kesebelasan hebat. Finalisima 2025 sebenarnya sempat direncanakan berlangsung di Lusail, Qatar pada Maret lalu. Tapi, konflik regional dan persoalan keamanan membuat UEFA dan CONMEBOL membatalkan pertandingan tersebut. Dunia kehilangan duel Messi melawan Yamal yang sudah lama dinanti penggemar sepak bola. Kini takdir seperti sedang memperbaiki kesalahannya sendiri. Alih-alih bertemu di pertandingan persahabatan bergengsi, Spanyol dan Argentina justru dipertemukan di panggung yang jauh lebih besar. Tidak ada trofi simbolis di sini, yang diperebutkan adalah Piala Dunia. Ini juga pertaruhan gengsi dua benua sepak bola terbesar di planet ini. Apakah sepak bola posisi, penguasaan bola, dan struktur khas Eropa masih menjadi yang terbaik? Atau mental juara, kreativitas serta ketangguhan Amerika Selatan yang kembali berjaya? Jawabannya akan diketahui di New Jersey nanti. Tidak banyak final Piala Dunia yang dipenuhi cerita sehangat ini. Argentina dan Spanyol sudah seperti kawan lama. Keterikatan dari sisi sejarah kedua negara ternyata merembet sampai ke seluruh elemen tim. Selain mempertontonkan rivalitas dua negara terkuat, Spanyol versus Argentina juga menjanjikan sebuah kisah reuni dari para kawan lama. Cerita paling menggugah tentu saja soal Lamine Yamal versus Lionel Messi. Jauh sebelum Yamal jadi bahan gunjingan dunia seperti sekarang, ia ternyata sudah pernah bertemu sang god. Messi waktu itu masih muda. Ya, kalian tahu sendiri kan, pertemuan antara Yamal dan Messi pertama kali diabadikan dalam sebuah foto yang sudah lama beredar. 19 tahun setelah foto tersebut pertama kali diambil, sang bayi rupanya kini sudah tumbuh menjadi seorang pemain luar biasa. Bahkan tak sedikit yang menjulukinya sebagai titisan Messi itu sendiri.
Belakangan performanya bersama La Roja memang tak selalu istimewa, tapi semua orang pastinya tetap antusias menanti pertemuan sang calon God melawan God asli. Cerita reuni ternyata juga tersaji dalam bentuk Lionel Scaloni dan Luis de la Fuente. Siapa sangka, Scaloni yang dulu pernah menimba ilmu kepelatihan di Spanyol, ternyata adalah anak murid de la Fuente. Waktu itu, de la Fuente adalah salah satu instruktur Scaloni sewaktu sang pelatih Argentina menyelesaikan kursus lisensi UEFA-nya di Spanyol. Scaloni sendiri memuji de la Fuente, menyebutnya sebagai salah satu sosok yang sangat ia kagumi. De la Fuente pun senang bisa bertemu Scaloni lagi, bahkan ia tak sungkan menyebut anak muridnya itu sebagai juara dunia. Kini de la Fuente datang untuk merebut titel itu dari sang murid. Sekarang, kita masuk ke pembahasan yang sedikit lebih berat, soal taktik. Spanyol kita tahu datang dengan status luar biasa. Sepanjang babak grup sampai fase gugur, gawang La Roja cuma bobol sekali. Statistik ini memang mengagumkan, tapi kalau ada satu tim lagi yang bisa membobol Spanyol selain Belgia, maka mungkin tim itu adalah Argentina. Sebagai duel yang mempertemukan tim dengan pertahanan terbaik dan tim jago comeback, final Piala Dunia 2026 bakal berjalan sengit. Tapi, PR terberat sepertinya ada pada La Albiceleste. Lionel Scaloni harus benar-benar memeras otak untuk bisa membongkar pertahanan rapat Spanyol. Argentina mungkin bisa memanfaatkan keanehan mereka di sini. Semakin sulit lawannya, soalnya semakin kuat La Albiceleste tipuannya. Coba ingat, berapa kali Argentina bisa menjebol gawang tim yang mengandalkan pertahanan sangat rapat. Mungkin hampir di semua pertandingan yang mereka mainkan. Melihat fakta bahwa satu-satunya gol yang bersarang di gawang Spanyol adalah lewat jalur bola udara, maka Argentina mungkin bisa mencoba cara ini. Terlebih, menurut statistik, Argentina adalah tim dengan jumlah percobaan tandukan ke gawang terbanyak di Piala Dunia tahun ini. Jangan lupa mereka juga masih punya magis Messi di sini. Namun, Argentina juga perlu waspada dengan serangan Spanyol. Satu sebagai tim dengan pertahanan terbaik, tak lantas membuat La Roja patut disepelekan soal serangan. Walau dua penyerang mereka, Mikel Oyarzabal dan Ferran Torres sering buang-buang peluang, gol Spanyol justru bisa lahir dari siapa saja. Sulit mencari hasil buruk dari final ini. Jika Spanyol menang, mereka akan mengulang pencapaian generasi emas 2010 yang membawa Piala Dunia kembali ke Madrid setelah penantian panjang. Bedanya, kali ini mereka melakukannya dengan generasi yang bahkan belum mencapai usia emas sepak bola. Tapi jika Argentina yang menang, sejarah yang tercipta bahkan lebih langka lagi. Albiceleste akan menjadi juara dunia secara beruntun setelah keberhasilan mereka pada 2022. Sebuah pencapaian yang sebelumnya hanya mampu dilakukan Italia tahun 1934 dan 1938 serta Brasil tahun 1958 dan 1962. Final ini juga terasa seperti pertemuan masa lalu dan masa depan sepak bola. Messi mewakili era yang perlahan menuju senja, Yamal mewakili generasi baru yang sedang mengambil alih panggung. Suka tidak suka, buat fans netral, siapapun yang juara, rasanya semua pasti bahagia. Karena Spanyol ataupun Argentina memang sama-sama layak. Kalau fans netral saja bahagia, apalagi buat fans klub biru merah. Betul, fans Barcelona alias Culés. Melihat Argentina lolos ke final saja, para dekul ini sudah senyum-senyum sendiri. Siapapun yang menang, senyum itu tetap akan bertahan. Kalau Argentina menang, Messi yang angkat piala. Tapi kalau Spanyol menang, didikan La Masia yang angkat trofi. Well, pada akhirnya, finalisima akan tersaji di final Piala Dunia 2026 ini. Kalau menurut kalian siapakah negara yang paling layak untuk juara? Spanyol dengan permainan kolektif dan pertahanan yang begitu kokoh? Atau Argentina dengan mental juaranya yang pantang menyerah? Sebutkan pilihan kalian di kolom komentar ya. Like video ini kalau kalian suka, subscribe Sorting 11 Moment dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Supaya kalian nggak ketinggalan setiap update serta bahasan-bahasan menarik seputar sepak bola lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa.